Di atas pentas kita berdiri, pantun kecil kita hiburkan di sini. Dengan kata-kata yang indah berseri, pembentangan kita mulai dengan bermaya ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Encik Muhammad Fawis bin Bakri, selaku pensyarah akademik Wacana Bahasa Melayu UBM 3252. Saya, Muhammad Nur Irfan bin Azwan Inggung Abdullah, dengan memegang nomor matriks di 202221 05353. Pada kali ini, saya akan membentangkan dengan pembentangan saya yang bertajuk pola pemakanan dan kesannya terhadap gaya hidup dan pemikiran individu. Pola pemakanan merujuk kepada jenis makanan yang diambil oleh individu untuk keperluan makanan seharian. Oleh sebab itu, pola pemakanan yang baik adalah seimbang berdasarkan piramid makanan di mana setiap kuantiti makanan yang diambil berbeza mengikut jenis sebagai contoh buah-buahan, sayur-sayuran, karbohidrat, protein, dan juga lemak. Oleh itu, di slide yang seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana sumber bahan yang saya ambil bagi menjawab persoalan di mana pola pemakanan memberi kesan yang penting lebih-lebih lagi kepada kesan kesehatan individu. Ini sumber bahan yang saya ambil adalah jurnal dalam talian, di mana jurnal ini ditulis oleh Profesor Dr. Siti Nurlina Muhammad, Profesor Dr. Farah Wahida Muhammad Yusuf, Ahmad Ziyadi Al-Hatim, Hanisa binti Abdurrahman, dan Asma Nurul Akila binti Mahfuz. Jurnal ini ditulis pada tahun 2019. Nama artikel bagi jurnal ini adalah Ulum Islamiyah The Malaysian Journal of Islamic, dan judul artikel ini adalah pola pemakanan dan kesannya terhadap gaya hidup dan pemikiran individu, analisis terhadap surah Al-Kahfi. Seperti yang Anda lihat di sebelah saya adalah muka harapan jurnal yang saya pilih sebagai sumber bahan saya dalam penulisan esei. Secara ringkasnya, jurnal ini adalah analisis yang dilakukan untuk melihat bagaimana kesan pola pemakanan memberi pengaruh terhadap gaya hidup dan pemikiran individu. Pada masa yang sama, jurnal ini telah menganalisis kepentingan menjaga pola pemakanan mampu memberi kesan yang baik kepada kesehatan fisikal, mental, dan juga spiritual. Jurnal ini juga telah menganalisis bagaimana pola pemakanan dan juga pemikiran pemuda Al-Kahfi yang mampu menjadikan iman mereka teguh kepada Allah SWT. Pada masa yang sama, mereka telah memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Sehingga saya menarik minat untuk menjadikan jurnal ini sebagai sumber bahan saya bagi menjawab persoalan, apakah kebaikan pemakanan terhadap kesehatan pada orang muda dan juga orang tua, khususnya dalam kalangan remaja. Di sini saya akan memberikan objektif kajian berdasarkan jurnal yang saya telah pilih. Pertama sekali adalah menekankan pentingnya pemilihan pola pemakanan. Yang kedua adalah pemilihan makanan memberi kesan penting pada fizikal, mental, dan juga spiritual. Dan terakhir sekali adalah mengemukakan ajaran Islam tentang pemakanan. Metodologi kajian yang dilakukan dalam jurnal tersebut adalah pertama sekali menganalisis kandungan kitab-kitab tafsir, hadis, dan artikel jurnal, tafsir Al-Quran dan hadis yang relevan berkaitan pemakanan, dan terakhir sekali mengidentifikasi gaya hidup dan pemikiran pemuda Ashabul Kahfi. Di analisis data pula terdapat dua. Yang pertama sekali adalah analisis ringkas terhadap gaya hidup dan pemikiran pemuda Ashabul Kahfi, dan yang kedua adalah pola pemakanan dan kesannya terhadap gaya hidup dan pemikiran individu. Analisis data yang pertama yang telah saya dapati adalah analisis ringkas terhadap gaya hidup dan pemikiran pemuda Ashabul Kahfi. Yang pertama sekali adalah mereka memiliki iman yang teguh. Seperti mana yang tertulis dalam jurnal, pemuda Ashabul Kahfi ini melarikan diri ke dalam gua daripada pemerintah yang zalim ketika di zaman mereka, demi menjaga keimanan mereka. Yang kedua adalah mereka memiliki kesabaran dan keberanian yang tinggi. Yang ketiga adalah pemilihan makanan yang baik dan halal karena dalam jurnal menyebut bahwa pemuda Ashabul Kahfi ini mengambil berat tentang sumber makanan yang halal dan bersih. Dan akhir sekali, pemuda Ashabul Kahfi ini menjaga akhlak dan sopan. Di dalam jurnal menceritakan bahwa seorang pemuda Ashabul Kahfi ini berpesan kepada saudara yang lainnya untuk menjaga akhlak ketika keluar dari gua ketika membeli makanan. Analisis data yang kedua adalah pola pemakanan dan kesannya terhadap gaya hidup dan pemikiran individu. Kesan-kesan yang terdapat pada diri individu dalam pemakanan yang baik adalah pertama sekali membina tubuh badan yang sehat dan kuat. Hal ini karena makanan yang sehat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan memiliki vitamin yang baik untuk tubuh badan kita sendiri. Contoh yang saya dapat ambil adalah buah oren. Yakni buah oren memiliki vitamin C yang baik untuk kulit. Selain itu, mampu membekalkan tenaga. Pengambilan makanan yang seimbang, seperti karbohidrat, dapat membekalkan tenaga kepada individu bagi keperluan seharian, sebagai contoh membersihkan rumah dan juga bersukan. Seterusnya, pola pemakanan memberi kesan kepada tubuh badan untuk berfungsi dengan normal, seperti dalam proses pembesaran.
Hal ini karena pola pemakanan mampu memberi pembesaran yang normal sesuai keperluan BMI, yakni tinggi dan berat yang normal ataupun tinggi dan berat yang ideal. Dan akhir sekali, dapat membina keupayaan mental dan spiritual. Seperti mana yang saya jelaskan sebelumnya, yang terdapat dalam jurnal, pola pemakanan penting bagi menjadikan individu tetap bersemangat seperti yang telah diceritakan dalam jurnal, yakni pemuda Ashabul Kahfi ini memiliki spiritual yang luar biasa karena mereka memiliki gaya hidup dan pola pemakanan yang sehat. Secara kesimpulannya, pola pemakanan yang seimbang adalah kunci bagi menjamin kesehatan individu dengan memperhatikan nutrisi, kehalalan, dan juga kualiti makanan. Oleh sebab itu, gabungan pola pemakanan dan juga gaya hidup sehat penting bagi kesehatan fisikal dan mental. Oleh itu, pemakanan yang baik perlu diperhatikan lebih dalam dan juga mengingatkan diri kita sendiri betapa pentingnya dalam menjaga kesehatan yang menyeluruh. Itu sahaja daripada pembentangan saya. Sekian, terima kasih.